Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata kuliah Geologi Struktur, bahasan tentang rekahan dan deformasi brittle. Ini merupakan pekan ke-6 dari mata kuliah Geologi Struktur Institut Teknologi Sumatera, begitu. Jadi dalam video ini kita akan membahas bagian ketiga dari outline yang sudah disampaikan di awal perkuliahan, yaitu bagian ketiga membahas mengenai deformation bands, seperti itu ya. Jadi kita langsung saja ke topik yang dituju, bahwasanya deformation band itu merupakan sebuah deformasi atau jenis khusus dari shear fractures yang terbentuk secara eksklusif sehubungan dengan sesar pada batuan yang berpori. Contohnya batu pasir atau batu lempung dan sejenis. Berarti memang deformation band itu merupakan deformasi yang khusus terjadi pada batuan yang memiliki pori dan tentunya batuan sedimen dalam hal ini. Jadi tidak dalam batuan metamorf ataupun tidak dalam batuan beku, seperti itu ya. Dan tentunya deformation band itu menunjukkan sebuah offset sebenarnya. Jadi sama seperti dengan sesar, namun offsetnya itu biasanya hanya memiliki ukuran yang tidak lebih dari 10 cm atau bisa dikatakan hanya memiliki offset beberapa cm saja. Dan sebagian besar tebalnya juga tidak lebih dari 1 mm. Jadi sangat tipis sekali offsetnya. Sangat tipis sekali ukuran milimeter. Tapi yang membedakan adalah deformation band ini walaupun offsetnya sangat tipis, tapi dia memiliki panjang atau zonasi sebuah deformasinya yang memang sangat luas, bisa sampai beberapa puluh meter. Jadi bisa dikatakan sebuah zona. Nah, tentunya perbandingannya itu sangat sangat jomplang begitu. Jadi antara offsetnya dengan zonanya. Tetapi itulah deformation band seperti ya. Dan tentunya deformation band ini terjadi akibat sesar dan akibat shear fractures. Shear fractures kan berhubungan selalu dengan sesar ya. Oke, dan tentunya apa pengaruhnya? Deformation band ini sangat berpengaruh terutama terhadap permeabilitas suatu batuan yang nantinya akan menjadi landasan evaluasi untuk reservoir minyak dan gas yang jebakannya itu karena jebakan struktur. Jadi deformation band ini sangat dihitung ya, karena untuk parameter seperti juxtapose, trap, dan lain sebagainya. Nah, secara klasifikasi deformation band ini dibagi ke dalam dua basis. Jadi kita bisa berbicara klasifikasi yang berdasarkan basis kinematik dan klasifikasi berdasarkan mekanisme. Jadi kalau kinematik kita sudah tahu berdasarkan perubahan bentuknya mungkin ya. Perubahan bentuknya atau pergerakannya seperti apa, kinematikanya seperti apa, yang nantinya tentunya berhubungan dengan strain atau dengan strain yang terjadi di sana. Nah, untuk kinematik kita kebagi ke dalam compaction band ya, atau band akibat adanya kompaksi, berarti di situ adanya pengkompakan mungkin pemadatan seperti itu ya. Dan juga ada dilatation band, berarti kan kalau dilatasi itu seperti adanya perenggangan. Dan tentunya ada yang dikatakan sebagai shear band atau simple shear band seperti itu. Nah, ini klasifikasi berdasarkan kinematika. Jadi kita awalnya kan memang seperti ini. Jadi simple shear. Jadi kita anggap sebagai produknya sebuah produk simple shear seperti itu. Jadi di sini ada ada suatu batuan yang akhirnya memiliki band di sini karena memang adanya pergeseran, adanya shearing, ada shear fractures yang bergeser ke kanan seperti ini. Nah, ini simple shear band ya. Jadi di sini bentuknya hanya diagonal saja mengikuti produk-produk dari simple shear umum, generally simple shear. Nah, sedangkan untuk compaction seperti ini ya, rekan-rekan semua. Jadi sebuah batuan kita kompres sedemikian rupa, jadi pada titik
pada titik deformation bandnya ini mengalami kompaksi. Jadi di sini ada pemadatan butiran-butiran seperti ini ya, pemadatan butiran-butiran seperti ini. Dan ketika dilatasi tentunya adanya penenggangan, adanya peningkatan volume. Ketika kita bicara kompaksi berarti adanya pengurangan volume. Ini dinamakan sebagai antara simple shear dengan kompaksi dan dilatasi band itu ada istilahnya dinamakan transpression dan transtension. Transpression itu merupakan kompaksi atau kompresional, kita bisa katakan ini stresnya itu kompresional disertai dengan simple shear, dikatakan dengan transpression. Sedangkan transtension itu merupakan simple shear yang disertai oleh dilatasi atau tension, itu kan berarti adanya tarikan ya, seperti itu ya. Jadi kita bisa lihat apabila transpression dia tergeser, dia ada shear fractures-nya, tapi juga dia ditekan, jadi kompaksi. Jadi mengalami pengurangan volume dan juga adanya pergeseran. Modelnya simple shear. Ketika dilateral adanya pemanjangan, juga adanya pergeseran dari contoh simple shear. Jadi ini beberapa contoh berdasarkan kinematikanya. Nah, ini berdasarkan kinematika. Lalu ada juga satu lagi klasifikasi berdasarkan mekanisme, yaitu ada disaggregation bands, ada pilosilicate bands, dan cataclastic bands. Oh ya, sebelum masuk ke slide selanjutnya, jadi saya mengatakan bahwasanya di sini ya, ini bagian bandnya ya. Jadi bands itu merupakan zona atau layer lah, bisa katakan layer yang terdeformasi seperti itu. Layer yang terubahkan bisa dikatakan. Nanti secara tekstual bisa kalian cari sendiri di buku yang sudah saya berikan ya. Nah, ini adalah klasifikasi berdasarkan dari mekanisme. Nah, ini kita anggap sebagai modelnya itu mungkin simple shear ya. Kita anggap ini modelnya simple shear. Model secara kinematiknya ini mungkin simple shear ya, karena terlihat adanya pergeseran seperti ini. Ada pergeseran. Nah, ada 4, sebenarnya ada 3, tapi kita bisa bilang juga ada 4. Nah, pertama ada disaggregation band. Lalu di sini ada pilosilicate band dan ada cataclastic band. Kalau cataclastic mungkin sudah kita singgung di bab awal, di part awal, di bagian awal. Dan ini juga ada solution dan cementation band. Jadi di sini juga ada pengaruh dari larutan, proses kimiawi di sini bermain. Nah, nanti kita bahas satu persatu di slide selanjutnya. Nah, yang pertama kita bahas mengenai simple shear band. Jadi ini tumbuh atau membentuk sebuah model seperti simple shear yang tentunya ada shear strength di sini yang bekerja dan terdistribusi secara seragam apabila kita bicara simple shear murni ya. Nah, tentunya pada kenyataan di lapangan tidak ada yang seideal ini begitu. Itu untuk simple shear murni. Oke, bentar ya. Oke, saya lanjut. Itu untuk simple shear band yang murni. Dan yang kedua, kita berbicara compaction. Jadi compaction itu tentunya dikaitkan dengan adanya suatu pemadatan dari butir begitu. Mungkin kalau direkam ini videonya terlalu besar ya, jadi tidak terhalang gambarnya. Jadi nanti bisa kalian lihat di slide yang saya share begitu. Nah, ini compaction band ini dikaitkan dengan sebuah pemadatan. Bisa kita lihat nih, seperti ini bentukannya. Jadi dia bergerak dan ada bagian yang padat. Tentunya di sini akan ada pengurangan volume. Nah, tapi kita lihat markernya juga dia mengalami pergeseran juga ya selain pemadatan. Ini bisa dikatakan sebagai transpression seperti itu. Ini sebenarnya ini model compaction band. Nah, contohnya seperti ini digambar. Jadi ada shear band, ada di sini ada continuous termination compaction band ya. Nah, ini dia di sini. Nanti narasinya silahkan dibaca sendiri. Lalu juga ada lagi terkait dengan dilatation band.
Sebenarnya dilatation band ini adalah dicirikan dengan adanya tentunya peningkatan porositas. Kan volumenya membesar dan butirannya tidak membesar, otomatis pori-porinya itu akan mengalami peningkatan. Seperti ini modelnya. Nah, kita bisa lihat di sini adanya peningkatan porositas di bagian tengah sini ya. Nah, jadi seperti berlawanan dari compaction, kalau ini memperbesar volume. Nah, oke. Nah, ini juga ada contohnya untuk dilatation. Oops. Nah, di sini merupakan peningkatan dari dari dilatasi dari porositas yang diakibatkan oleh dilatation band. Contohnya juga ini untuk di batuan, jadi porositasnya itu besar. Bahkan di satu tempat bisa jadi akibat dilatation band porositasnya itu mungkin melebihi nilai suatu host rocknya, nilai host rocknya ketika sudah dilatasi pada tahap final seperti itu ya. Nah, oke, itu berdasarkan kinematika. Nah, sekarang kita berbicara mengenai aspek mekanismenya. Nah, ketika mekanisme tadi kita ada 4 ya, walaupun yang di highlight ada 3, disaggregation, adanya pilosilikat dan kataklastik band seperti itu. Nah, kita bahas yang pertama. Jadi ini merupakan disaggregation band. Jadi disaggregation band ini mengalami sliding dan rotasi. Sliding itu kita anggap sebagai pergeseran. Bisa jadi juga kita bicara translasi lah kalau dari deformasi ya. Jadi mengalami translasi dan rotasi dari butiran mineral. Dan tidak ada atau paling enggak sedikit lah penghancuran grain yang terlibat. Jadi tidak ada penghancuran dari grain atau grain crushing yang terlibat. Nah, disaggregation band ini juga hampir tidak terlihat dalam singkapan. Jadi dimanifestasikannya sebenarnya dari laminasi pada sedimen. Kita bisa lihat nih. Ini kan merupakan struktur paralel laminasi lah bisa kita anggap. Tapi di sini ada sedikit offset ya. Ada offset gitu kan. Di sini juga ada offset juga sama. Ini offset tapi ini skalanya relatif kecil. Ini kan koin ya di sini. Jadi ini hanya ukuran mungkin milimeter, paling mentok ini mungkin 1 sampai 2 cm lah offsetnya. Nah, ini bisa dikatakan sebagai contoh dari deformation band, produk dari disaggregation band. Nah, seperti apa prosesnya? Jadi ini faktor yang mendukung itu pertama adalah host rock yang tidak terkonsolidasi dengan baik. Saya bilang host rock itu berarti batuan asalnya, batuan mula-mula sebelum terjadi deformasi. Nah, ini mirip apa ini pergerakannya? Tentunya mirip dengan granular ya. Ini mirip batuannya dengan granular. Jadi sama juga apabila semua material yang tidak terkonsolidasi ini akan membentukkan seperti ini. Membentuk pergeseran, sliding dan rotasi seperti ini. Nah, ini contohnya seperti ini, terkonsentrasi di bagian sini, bagian sini, bagian sini, bagian sini. Nah, akhirnya dia nanti akan ada rotasi dan sliding seperti itu. Kondisi ketika di kedalaman penguburan yang relatif dangkal dan atau juga tekanan cairan berlebih, tekanan pori berlebih. Jadi bukan berarti tidak bisa terjadi pada batuan, jadi bisa jadi batuan yang memang sudah sangat porus begitu dan ada di permukaan itu akan mengalami disaggregation band mostly. Oke. Nah, lalu kita masuk ke mekanisme yang kedua, yaitu dinamakan sebagai pilosilikat band. Jadi kita mengenal ada mineral-mineral pilosilikat ya. Ada mika, ada klorit, ada serpentinit. Pokoknya mineral-mineral yang bisa dikatakan ubahan dan membentuk pipih begitu. Nah, pilosilikat band juga ada syaratnya tersendiri. Jadi terbentuknya biasanya di batu pasir yang mengandung lebih dari 15% dari pilosilikatnya. Dan tentunya selama proses atau shearing terjadi, itu butiran pretipilosilikat
itu berotasi agar sejajar dengan bentukan bandnya dan dan menghalangi fluida itu untuk mengalir. Jadi bisa jadi pilosilikat band ini akan mengurangi permeabilitas 2-3 kali lipat. Nah, bagaimana prosesnya? Kan seperti ini. Nah, begitu ya. Bisa kelihatan bahwasanya dia membentuk seperti ini. Jadi dia fit ke model dari deformasi. Kita ulang. Bentukannya seperti ini awalnya, lalu dia terdeform menjadi pilosilikat band. Ini merupakan simple shear ya. Modelnya mungkin simple shear. Nah, pilosilikatnya ini jadi menghalangi atau mengurangi nilai porositas. Yang tadinya biasa aja kan di sini. Jadinya menghalangi porositas dari suatu batuan. Oke. Nah, kita masuk ke bagian yang ketiga. Ini merupakan kataklastik band begitu. Jadi kataklastik ini identik dengan adanya grain crushing atau penghancuran grain-grain dan relatif menghancur itu berubah menjadi ukuran yang lebih kecil tentunya. Jadi adanya grain size reduction. Jadi zonanya itu sempit sekitar 0,5 sampai 22 mm dari butiran yang hancur. Tentu juga di titik-titik kataklastiknya di bagian tengah sini itu hampir memiliki nilai porositas dan permeabilitas yang 0. Jadi saking padatnya dia memadat, jadi mengecil ukurannya dan menutup sehingga porositas atau permeabilitas at least itu tidak memiliki nilai yang besar. Jadi ini sebagai penghambat dan bisa jadi juga kataklastik deformation band ini bisa jadi salah satu trap untuk reservoir hidrokarbon seperti itu. Oke, nah bisa jadi seperti ini bentukannya ya. Jadi yang harusnya flooding di semua batuan, tapi dia jadinya hanya ada segmentasi-segmentasi akibat bagian sini mengalami kataklastik, bagian sini mengalami kataklastik, di sini bagian kataklastik. Oke, ini modelnya. Tadi kan saya bilang ketika kataklastik itu di awal ya, kita balik ke brittle deformation di mekanisme yang awal. Ketika tadi berbicara granular, tentunya di batuan yang unconsolidated. Ketika kataklastik, itu berarti kita bicara batuan yang consolidated dan biasanya terjadi di kedalaman yang lebih dalam lah daripada disaggregation atau bagian granular. Nah, ini model dari kataklastik. Jadi mungkin kontrol utama, lalu kenapa butiran bisa hancur ini bisa dibaca di narasi ini. Jadi mungkin saya tidak akan baca ulang di video ini ya. Oke, lalu nah ini masuk ke cementation dan dissolution. Jadi cementation dan dissolution ini merupakan bagian dari kataklastik. Jadi kan tadi ada 3 secara mekanisme, tapi di gambar itu ada 4 karena cementation dan dissolution ini sebenarnya bagian dari kataklastik yang tidak lain dan tidak bukan ujungnya adalah grain size reduction juga. Jadi pengurangan ukuran butir. Oke, nah tapi ketika kita bicara cementation dan dissolution, berarti kita berbicara hal yang lebih spesifik ya. Tentunya ini juga cementation dan dissolution itu kita anggap sebagai sementasi dan pelarutan ya, atau difusi basah yang bertindak untuk meningkatkan luas kontak antar butir dan dengan demikian mengurangi stres kontak antar butir. Tentunya modelnya sama, jadi ini pasti release stress karena di zona yang high stress begitu. Dan tentunya ini akan menghambat juga proses kataklastik. Jadi seperti solusinya itu mengisi mengisi rongga-rongga yang ada seperti itu. Oke. Nah, ini salah satu contoh dari kataklastik deformation band. Jadi di sini ada cross cutting kataklastik deformation band in alien sandstone. Nah, ini ya bagian begini. Ini dikatakan kataklastik dan ini sangat tipis sekali. Nih, tapi ini nanti ketika kalian menemukan di lapangan ini kita katakan sebagai deformation band. Sama juga dengan bagian ini. Tapi ketika ini kan tipis sekali ya, tapi mungkin bisa memanjang ke bawah terus. Memanjang sampai atau ke kiri terus ini ya. Sampai mentok ini memanjang hingga
puluhan meter begitu. Nah, ini untuk tabular zone, kata kelastik, jadi beberapa contoh kata kelastik. Nah, ini untuk cementation deformation band. Cemented deformation band ini yang bagian tadi, cementation dan dissolution. Jadi tentunya tujuannya atau impact-nya adalah mengurangi permeabilitas di semua struktur, dan sementasinya itu juga bisa dapat distribusi regional maupun lokal. Nah, begini bisa kita lihat di bagian sini ini mengalami sementasi, bagian sini mengalami sementasi yang tadinya connecting jadinya tidak terkoneksi. Jadi terkadang bagian seperti ini malah jadi baik ya, jadinya bisa membatasi sebuah migrasi dari sebuah hidrokarbon seperti itu. Oke, ini masuk ke slide terakhir. Ini merupakan kesimpulan dari persentase dari materi perkuliahan tentang rekahan dan brittle deformation. Saya harap kalian juga sudah bisa memahami dengan baik dan semoga ilmunya bermanfaat. Mungkin saya cukupkan videonya sampai saat ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Mohon maaf apabila saya ada salah ucap atau salah perbuatan, mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.